Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucap rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti diskusi 4 ini. Yang terhormat Ibu Shelina Syahputri, MPD, perkenalkan nama saya Ranti Aprilani. Saya dari jurusan Manajemen UPB JJ Bogor. Izinkan saya menjelaskan tentang topik COVID-19 di diskusi 4 ini. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus SARS yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala ringan hingga flu dan infeksi berat paru-paru yang biasa disebut pneumonia atau radang paru-paru. COVID-19 dapat menginfeksi siapa aja di mana aja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang yang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti penderita kanker. COVID-19 juga mudah menular. Penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau biasa disebut APD. Gejala COVID-19 dalam diri ini adalah gejala awal infeksi COVID-19, biasa disebut menyerupai gejala flu, yaitu seperti demam, sakit tenggorokan, batuk kering, sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dengan sendirinya atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan gejala tersebut biasanya muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, batuk kering, sesak napas, otot, sakit tenggorokan, sakit kepala, mudah mual dan muntah, diare, terus bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau dalam hidung. Gejala COVID-19 ini biasa muncul itu dalam 2 hari atau dalam 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebab COVID-19. Sebagai penderita juga harus cepat ditangani oleh tenaga medis karena virus COVID-19 ini sangat berbahaya, dapat menyebabkan kematian. Tingkat kematian akibat COVID-19 yang menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang, dengan jumlah kematian itu 156.695 jiwa. Diduga COVID-19 ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi juga bisa menular dari manusia ke manusia. Caranya bisa melalui cara-cara berikut. Tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk, memegang mulut, hidung, mata, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang pintu. Kontak secara dekat, kurang dari 2 meter, dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker, itu akan dengan cepat menularkan virus COVID-19. Jika sudah tertular, maka kita harus segera ke dokter, atau kita setelah interaksi dengan penderita COVID-19 dan merasa tubuh ini sudah lelah, nyeri otot, sakit tenggorokan, flu, batuk, demam, sakit kepala, itu kita harus cepat langsung ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Dan untuk mengetahui kita terinfeksi COVID-19 atau tidak, itu harus melalui dengan PCR atau lakukan swab, yang dimana ada alat yang langsung dimasukkan ke dalam rongga melalui lubang hidung
dan tembus ke rongga tenggorokan untuk mengetahui apakah kita terinfeksi COVID-19 atau tidak. Setelah kita mengetahui bahwa kita terinfeksi COVID-19, sebaiknya kita isolasi mandiri, yaitu kita berdiam diri di dalam satu tempat, yang dimana kita tidak boleh berinteraksi dengan pasien yang belum terkena COVID-19 atau tidak terkena COVID-19. Jadi kita harus isolasi mandiri, kita harus menjaga jarak, kita harus menggunakan masker, dan kita harus berobat ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Karena jika COVID-19 didiamin dan akan menjadi didiam. COVID-19 ini juga sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, mempunyai 3 dampak negatif dalam dunia pendidikan. Akibat pandemi COVID-19 ini yang berdampak kepada dunia pendidikan, yaitu banyaknya anak-anak yang putus sekolah, terus adanya penurunan capaian belajar anak karena pandemi COVID-19 ini memberhentikan proses belajar mengajar dan terhambatnya proses belajar mengajar karena kita jarak yang jauh untuk melakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan misalnya media online, Zoom, dan lain-lain. Tapi dengan rakyat kita yang masih belum rata bisa mempunyai atau bisa menggunakan teknologi sekarang, itu akan menghambat karena banyak sekali rakyat Indonesia yang masih belum mempunyai handphone dan itu menghambat proses belajar mengajar. Dari dampak negatif tersebut, kita bisa memetik beberapa dampak positif yang juga mempengaruhi dunia pendidikan. Yang pertama itu memicunya percepatan transformasi pendidikan, yaitu dengan banyaknya teknologi yang keluar, seperti proses belajar mengajar jarak jauh yang dilakukan seperti universitas terbuka seperti sekarang yang membantu semua ingin kuliah tapi dengan punya kesibukan yang sangat padat, jadi dia bisa mengikuti kuliah online seperti saya sekarang. Terus banyaknya aplikasi online atau aplikasi belajar online yang digratiskan. Jadi untuk melakukan pembelajaran online banyak pemahaman yang belum bisa kita pahami dikarenakan terhambatnya penjelasan dari dosen atau dari guru, dikarenakan juga karena terhambatnya internet, kelancaran internet, jadi membuat siswa-siswi harus belajar mandiri dan bisa dengan caranya itu dengan melihat aplikasi belajar online, maksud saya maaf. Yang terakhir itu ada kolaborasi antara orang tua dan anak, yang dimana dulu kita hanya diserahkan di sekolah, yang dimana kita hanya dimana orang tua jarang berinteraksi tentang pembelajaran anak. Itu kolaborasi antara orang tua dan guru, yang dimana orang tua dituntut untuk memperhatikan anaknya lebih lagi dalam proses belajar mengajar dikarenakan pandemi COVID-19 ini, agar anak tersebut tetap bisa mempunyai pemahaman pembelajaran yang baik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.